Dan ada satu hal yang menarik sobat, ketika kita punya petani cabai yang mencoba menggunakan produk Top Dewi, dia datang setelah dia menggunakan di lahan percabaiannya, dia bercerita, wih, di sawah saya sekarang mulai ada kodok hijau ya. Yang sebelumnya nggak ada, dan di lahan temannya nggak ada. Jadi di lahan pertaniannya itu, lahan cabainya itu ada kodok hijau. Jadi itu yang menandakan bahwa ekosistem itu mulai terjadi keanekaragaman ya. Nanti mulai juga ada burung-burung. Jadi di lahan kita itu mulai burung pemakan ulat misalnya, mulai karena di sana mulai ada ulat, tidak disemprot ya. Dipersembahkan oleh Top Dewi. Teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Sobat pertanian organik milenial, ketemu lagi di channel kita Top Dewi. Pada sesi selanjutnya ini kita akan menjawab pertanyaan yang kelima. Jadi apa kelebihan pertanian organik ya? Itu juga menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan, apa kelebihannya? Apakah ada kelebihan dari sebelumnya konvensional dengan pertanian organik? Jadi kita informasikan sobat yang baru datang di channel Top Dewi ini, bahwa channel Top Dewi ini berisi tentang pertanian organik milenial, di mana kita menciptakan pangan keluarga yang berkualitas. Setiap pribadi berhak dan punya kewajiban bagaimana dia menciptakan pangannya yang berkualitas. Jadi sobat semua, bagi yang tertarik dan mestinya tertarik ya tentang pangan organik, silakan di like, subscribe, komen ya, share juga video ini, dan klik tombol loncengnya sehingga nanti dapat notifikasi kalau kita ada upload video-video selanjutnya. Kita akan mengupload sekitar 25 video lagi nanti sobat, jadi masih banyak, dan video-video selanjutnya jangan sampai ketinggalan, tonton terus video kita. Oke sobat, pada sesi ini kita menjawab pertanyaan yang kelima ya, bukan ya, yang kelima ya. Yang kelima yaitu apa kelebihan pertanian organik ya. Mungkin juga ini pertanyaan sobat semua ya, sehingga kenapa banyak ajakan, banyak orang berusaha untuk kembali mengembangkan pertanian organik. Jadi sebelum kita menjawab kelebihan sobat, kita tadi melihat pertanian organik ini ada dua yang kita harus lihat dari input yang masuk ke pertanian organik ini. Yang pertama ini input yang anorganik itu tidak boleh lagi dimasukkan di lahan kita, itu dipotong, tidak lagi masuk ke pertanian organik. Tetapi yang boleh adalah hal-hal atau bahan organik, Jadi ya, maka kalau bahan-bahan organik yang masuk ke lahan pertanian organik itu tentu dia yang pertama dia akan mengembangkan keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena sifat organik itu dia organik melindungi ya, tidak membunuh, tapi mengembangkan keanekaragaman hayati, karena ini bebas dengan bahan-bahan yang sintetis yang tidak ada residunya, yang bisa memperbaiki suhu tanah, yang bisa menyehatkan tanaman ya, yang bisa menjaga makhluk-makhluk lain, makhluk yang ada di dalam tanah maupun di luar tanah. Misalnya mikrobia itu akan berkembang dengan baik ya, cacing ya, belut, di sawah kita mulai ada belut ya, mulai ada kepiting. Dan ada satu hal yang menarik sobat, ketika kita punya petani cabai yang
coba menggunakan produk Top DW, dia datang setelah dia menggunakan di lahan percabaiannya, dia bercerita, wih, di sawah saya sekarang mulai ada kodok hijau ya. Yang sebelumnya nggak ada, dan di lahan temannya nggak ada. Jadi di lahan pertaniannya itu, lahan cabenya itu ada kodok hijau. Jadi itu yang menandakan bahwa ekosistem itu mulai terjadi keanekaragaman ya. Nanti mulai juga ada burung-burung. Jadi di lahan kita itu mulai burung pemakan ulat misalnya, mulai karena di sana mulai ada ulat, tidak disemprot ya. Dan mulai banyaklah keanekaragaman hayati. Jadi salah satu kelebihannya adalah keanekaragaman hayati. Apa manfaatnya kalau sudah terjadi dalam satu lingkungan lahan pertanian organik itu sudah ada keanekaragaman hayati, maka simbiosis mutualisme mulai terjadi ya. Jadi ada keseimbangan ekosistem. Jadi kalau di sawah kita ada tikus, lalu di sana juga ada ular, jadi tikus tidak terjadi ledakan. Jadi mereka saling membutuhkan. Tidak ada lagi yang hama yang merusak tanaman misalnya, atau yang terjadi ledakan yang luar biasa yang merusak lahan pertanian kita, itu tidak terjadi lagi. Ada keseimbangan ekosistem, itu salah satu dari keanekaragaman hayati. Lalu ada keseimbangan ekosistem, dan kalau nanti dalam lahan pertanian kita itu sudah ada keseimbangan ekosistem, maka yang terjadi adalah kesinambungan produktivitas ya. Tanah hari demi hari semakin bagus, semakin menjadi media kehidupan bagi tanaman kita, media kehidupan bagi makhluk lain, media yang baik dalam pertumbuhan perakaran tanaman ya. Dia sebagai ya mediator ya, mediator kehidupan, tempat kehidupan di mana di sana terjadi keanekaragaman hayati. Semua makhluk hidup bekerja dan berkontribusi untuk pengembangan ekosistemnya yang seimbang. Ya, di mana lahan kita itu hari demi hari menjadi subur kembali, menjadi gembur ya. Dan di mana air di sana tidak kekeringan lagi karena unsur organiknya banyak ya. Jadi semuanya, hama penyakit juga bisa terkendali karena ada predatornya di sana. Jadi semuanya apa yang kita anggap hama ya sudah ada juga yang sebetulnya. Kalau keanekaragaman hayati dalam lingkungan itu terjadi, maka pasti sudah tidak ada lagi ledakan hama penyakit. Jadi semua seimbang, semua sudah berjalan pada ya keseimbangan ya, koridornya. Jadi kalau itu sampai terjadi, ada ungkapan teman ya, dia seorang senior dalam PPL, dia mengatakan kalau keseimbangan ekosistem itu sudah terjadi, maka kita itu seperti tinggal di surga katanya. Jadi begitu nyamannya kita ya, kita tidak usah lagi bingung-bingung cari pestisida, cari ini, semuanya sudah tercukupi di lahan itu ketika keseimbangannya itu terjadi. Sama dengan tentu sobat semua pernah ke hutan ya, semuanya di sana tersedia ya, makhluk semua di sana tersedia ya, ekosistem sudah tercipta di sana. Jadi kalau memang ekosistem ini sudah terjadi, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita ada kesinambungan produktivitas. Kita nggak usah takut lagi akan kekurangan pangan. Kita tidak usah takut lagi akan kerusakan lingkungan, akan erosi, akan longsor. Semua di sana sudah tercukupi. Jadi itu sobat pertanian organik milenial, begitu luar biasanya pertanian organik ini dalam kehidupan kita. Begitu banyak kelebihannya ya pertanian organik ini dalam kehidupan kita, yang tujuan akhirnya itu adalah kesinambungan produktivitas ketika keragaman hayati terjadi. Oke sobat, demikian jawaban kita terhadap apa kelebihan pertanian organik SNI atau organik yang lainnya
itu sangat luar biasa, yang dari tadi bicara tentang keragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan kesinambungan produktivitasnya pertanian kita. Dan pada akhirnya kita tidak akan kekurangan pangan lagi. Kita akan mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan kalau lahan pertanian organik kita sudah seperti itu. Luar biasa sobat. Demikian sobat, tonton terus video kita. Bagi yang belum like, silahkan di like ya, subscribe, share video ini, dan kalau belum, klik tombol loncengnya sehingga nanti dapat notifikasi dalam video kita selanjutnya. Terima kasih sobat. Top Dewi. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon.